apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap memberi yang terbaik buat saudara dan saya. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Sampai sejauh ini kami sudah memasuki akhir Januari. Kami hidup di dalam perlindungan Tuhan, kami hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang lebih dari cukup. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita ya, tetap punya pengharapan. Bu Yayu yang ada di New York ya, New York lagi minus itu ya, minusnya luar biasa. Tetap semangat Bu Yayu. Nah, hari ini kita percaya bahwa ada banyak ya, tadi saya beberapa terima konseling sebelum saya memulai live. Ada seorang yang tanya, Bu, kalau Ibu berpikir gaji saya ini gaji UMR ya, suami gaji UMR, sekarang suami kena PHK, sementara anak belum ada yang bisa bekerja, masih kecil, butuh biaya sekolah. Bu, kira-kira bagaimana cara kami hidup hari-hari ini? Dengan 2 gaji UMR aja hidup kita ini cukup, Bu, nggak lebih cukup. Tapi bagaimana sekarang suami saya tiba-tiba kena PHK? Ibu bisa bayangin, saya aja sampai hari ini Bu, bayangin stresnya itu, sampai rasanya badan saya sakit semua. Rasanya saya menatap hari esok itu mampu nggak? Ibu bisa bayangin dengan gaji UMR. Hari ini cuman 1, suami sudah tidak punya penghasilan, sementara anak-anak juga butuh uang sekolah. Bu Eli rasanya kepingin teriak seperti yang videonya Bu Eli itu katanya ya. Saya pasang posting seorang ibu ya, moga-moga saya tahu mengenal beliau yang dipukuli. Kenapa hidup seperti ini? Tuhan itu bohong. Kalau Tuhan itu baik, kenapa hidup seperti ini? Nah, saya cuman berkata buat ibu ini seperti ini. Ibu percaya bahwa dalam hidup ibu dengan 1 gaji UMR, ibu tetap hidup. Kenapa? Karena di dalam realita kehidupan kita ini tidak sadar bahwa saudara hidup ini ada yang mengendalikan. Jujur, kalau kita ini tidak dikendalikan, kira-kira hidup kita ini bisa sampai tidak di tahun 2026? Jujur, sehebat apapun manusia itu bukan pengendali yang baik. Contohnya gimana? Contoh yang paling saudara lihat dalam kehidupan yang paling menakutkan. Coba. Kita ini kalau mau berpergian, ya baik naik pesawat, naik mobil, naik apapun. Terutama kalau naik pesawat, saudara. Kita mungkin sudah ya pilih mungkin pesawat yang terbaik. Ya, mungkin kita sudah cermat, hati-hati lihat cuaca. Ya, kita juga mungkin sudah persiapan apapun. Kira-kira di tengah-tengah waktu kita lagi naik pesawat, tiba-tiba ada yang namanya mesin rusak dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kita juga mengalami perjalanan yang mungkin pesawat ini bisa jatuh, bisa mengalami celaka. Kira-kira kita sebagai manusia sehebat-hebatnya, saudara misalnya, saudara sudah cerdik untuk mengatur keuangan sebaik mungkin, bahkan saudara seteliti mungkin. Saya itu punya jemaat yang teliti, yang sudah cerdik ngatur keuangan. Ternyata hari ini ditipu ponakannya sendiri yang paling dipercaya, yang paling baik, yang paling dia sayangi, yang paling dia perhatikan. Saudara jujur, saudara jadi pengendali yang baik enggak sebagai manusia walaupun saudara hebat? Nah, sama halnya waktu kita ngalami hidup hanya dengan 1 UMR, ya 2 UMR aja, itu pun pas-pasan. Apa yang kita alami dengan 1 UMR, menurut ibu ini, pasti tidak cukup. Tapi kita lupa bahwa dalam hidup ini, kita itu tetap punya pengendali hidup. Kalau Tuhan berkata, nak, aku Alfa dan Omega.
artinya yang awal dan yang akhir. Aku akan menyertai engkau Immanuel sampai akhir zaman. Ya, di berapa itu yuk? Di Yohanes 13 ayat berapa, enggak tahu, saya lupa. Nah, Yohanes 16 atau 13. Tuhan itu sudah berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Bahkan aku, Ibrani 13 ayat 5, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak pernah melupakan engkau. Kira-kira saudara, di balik realita hidup saudara yang memang kalau kita ngukur dari ibu ini, Bu, saya stres, bantu saya doa, Bu Eli. Saya sudah ngalami kelemahan fisik, hari ini badan saya sakit. Saya sudah tidak bisa tidur berhari-hari mikirin gimana cara memanage, mengatur uang UMR. Cuman 1 UMR bisa bertahan hidup dengan anak-anak. Saya cuman bilang gini, Bu, percayalah. Ibu hari ini bukan hidup dengan berjalan sendiri loh. Ibu hari ini punya Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Percayalah. Kalau Tuhan itu menyertai ibu, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melupakan. Hari ini Tuhan tahu apa yang ibu butuhkan. Ibu hari ini cuman dituntut untuk Tuhan. Yang Tuhan mau lihat ibu percaya. Atau ibu mulai stres, ibu mulai khawatir, ibu mulai goyah. Dan pada waktu ibu goyah, berarti ibu mulai melepaskan kepercayaan ibu kepada Tuhan. Ibu memilih untuk mempercayai fakta demi fakta. Dan orang berkata bahwa ketika hidupmu 1 UMR, hidupmu tidak akan pernah hidup. Hari ini percayalah, semua kehidupan yang terjadi dalam hidup kita hari ini, jangan takut. Tangan kita tidak akan pernah bisa mengendalikan segala sesuatu. Karena kita ini bukan Tuhan. Kita bukan diciptakan sebagai manusia yang serba hebat, serba bisa, kayak robot, saudara. Serba tahu segala sesuatu. Enggak, kita tidak pernah. Manusia dengan kehebatan apapun tidak akan pernah tahu hidupnya 1 detik ke depan aja, nggak pernah tahu. 1 detik, 10 detik, setengah jam, 1 jam. Saudara pernah bayangin nggak? Hidup kita ini rentan loh, seperti uap. Orang mau segagah, sesombong apapun, sekaya apapun, kira-kira 20 menit ke depan mereka nggak akan pernah tahu hidup atau masih hidup atau enggak di dunia ini. Apa yang akan terjadi? Tiba-tiba keluar dari, saya pernah diceritai, Bu, nasib saudara saya itu tragis. Kenapa? Waktu itu mau merayakan ulang tahun anaknya. Orang kaya katanya, tajir melintir. Saya dikasih tahu rumahnya. Rumahnya ini loh, Bu, rumahnya besar. Ibu tahu tragisnya, dia punya anak kesayangan. Anak kesayangannya hari itu ulang tahun. Dia pingin berikan surprise. Dan pada waktu itu mungkin karena tergesa-gesa, keluar rumah. Rumahnya di jalan raya besar. Keluar rumah, Bu Eli, ditabrak sepeda motor. Meninggal seketika. Di hari ulang tahun anaknya, Bu Eli. Kira-kira saudara pernah bayangin gak ya hidup ini hanya karena hari yang spesial ulang tahun, hari bahagia loh, ulang tahun anaknya, keluar rumah. Tujuannya bukan buruk loh, mau membelikan kado anaknya, surprise. Tapi karena tergesa-gesa, tiba-tiba gak lihat ada sepeda motor kenceng yang lewat, dia keluar, dia ditabrak dan langsung meninggal seketika. Nah, kehidupan kita ini benar-benar nggak pernah tahu, saudara. Tapi percayalah, apapun yang tidak bisa kita kendalikan hari ini, lepaskan kendalimu di dalam kendalinya Tuhan. Jangan dikendalikan sendiri. Tangkap ya, kita sudah tidak mampu, ya kita mulai belajar melepas. Artinya kita sudah mulai belajar berserah sama Tuhan. Lepas kendali kita, kembalikan ke kendalinya Tuhan. Karena hidup kita ini dibalik realita kehidupanmu, masih ada tangan Tuhan yang kendalikan hidup kita. Setiap hari kita ini dikendalikan sama tangan Tuhan, saudara.
tangan Tuhan. Makanya Yohanes 10 ayat 28 itu bagus. Ayat ini yuk kita baca. Kita baca sama-sama supaya saudara yang hari ini tidak bisa mengendalikan hidupmu, mulai belajar lepas kendali di tangannya Tuhan. Karena dalam hidup ini ada tangan yang mengendalikan. Yohanes 10 ayat 28. Kita baca sama-sama. Ayat ini luar biasa. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara lihat ya, hidup kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara baca firman, realita yang terjadi tidak akan mengubah imanmu kepada Tuhan. Bayangin, Tuhan itu kasih kita jaminan malam ini. Yohanes 10 ayat 28 itu dipegang. Kita ini kan dalam perjalanan menuju akhir. Siapapun kita, ayo coba kalau kita renungkan. Goal hidupmu apa? Kaya? Kaya bukan satu-satunya. Kita ini semua, yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang bodoh, yang pas-pasan. Coba saudara tahu, perjalanan hidup saudara semua menuju apa? Menuju pada akhir kematian saudara. Semua. Tidak ada orang yang super kaya, tidak mati-mati, tidak ada saudara. Kita semua dalam perjalanan menuju akhir, dari debu kembali menjadi debu. Tapi apa yang membuat orang benar ini sukacita? Karena Tuhan itu bicara malam ini dan ayat ini jadikan pegangan. Siapa yang hari-hari ini hidupnya banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, mulai pegang janji Tuhan. Nak, aku memberikan hidup kekal kepada engkau, dan engkau pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Waduh, waktu saya baca ayat ini, berarti kematian itu cuman awal kehidupan bersama Tuhan selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara percaya hari ini tidak ada apapun yang bisa merebut saudara dari tangan Tuhan. Saudara ini sudah digenggam erat, dan ketika saudara ada di dalam genggaman tangan Tuhan, walaupun keadaan hidupmu kacau hari ini, kacau balau, hancur, saudara tetap percayalah hidupmu ini aman. Bahkan tidak akan binasa, hidup kekal, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut hidupmu dari tanganku. Berarti hidup kita, siapa yang mengendalikan? Kalau berbicara tanganku, tangannya Tuhan. Walaupun saudara hari ini hidupmu ada di bawah, mungkin orang jahat hidupnya bisa menari di atas penderitaanmu, orang yang nipu hidupmu, ya, yang membuat menyakiti hidupmu bisa gemuk segar. Tapi mereka tidak ada tangan loh yang menggenggam mereka. Saudara, walaupun hidupmu ada di bawah sekarang, tetaplah sukacita. Karena tidak ada seorang pun yang bisa merebut hidupmu dari tanganku. Berarti tangan Tuhan itu mengendalikan hidup saudara sampai hari ini. Makanya siapapun yang lagi merasa tidak cukup, engkau lagi ada di bawah posisimu, dihina orang, engkau dimiskinkan orang, engkau hari ini difitnah, dihancurkan hidupmu, engkau ada ngalami PHK dan sebagainya. Lihat Mazmur 32 ayat 4, kita baca ya, kita perenungan singkat padat jelas supaya saudara yakin tidurlah. Setiap malam ndak tidur saudara. Ya, saya bilang sama ibu ini, Bu, ayo istirahat nanti malam. Ibu kalau sudah 3-4 hari tidak tidur, itu bahaya besar. Ibu kalau sakit, biayanya jauh lebih besar. Bukan hanya UMR-mu tidak cukup, nanti minus bayar sakit. Sekarang semua serba mahal. Ibu harus perlu menjaga fisik. Ibu masih punya anak yang butuh ibu. Ibu masih punya suami yang butuh ibu. Ibu pasti dikasih kemampuan sama Tuhan. Ibu tidur aja. Kenapa? Karena tiap hari ada tangan Tuhan yang mengendalikan kehidupan ibu. Percayalah itu semuanya. Mazmur 32 ayat 4. Lihat ini yang dikatakan. Sebab siang malam. Nah, berbicara apa? Tanganmu menekan aku dengan beratmu. Tangannya Tuhan yang menekan. Saudara percaya hari ini
Mungkin kita berpikir, Tuhan kenapa tangan ini belum, tangannya Tuhan kok belum tarik tekanan hidup saya yang berat. Firman ini berkata sebab siang malam. Kira-kira kalau saudara siang malam ada sesuatu yang menekan bahkan dengan berat. Bahkan firmannya berkata, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Mungkin hari ini kita merasakan tangan Tuhan sepertinya belum menarik beban hidupmu ya, tapi kita diberi kelegaan. Mungkin masalah kita menekan kita begitu berat siang dan malam. Lihat ayat ke-8 dan ke-9. Apa yang Tuhan katakan, makanya berproses itu untuk berhasil. Orang kalau sedang dalam masalah, dalam proses, pasti tekanan itu makin lama. Kalau apinya diperbesar, itu makin besar ya. Pasti tekanan itu makin besar. Tapi lihat apa yang firman Tuhan katakan. Mazmur 32 ayat 8 sampai 9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Ya, lihat. Jalan yang harus kau tempuh, aku hendak memberi nasihat dan mataku tertuju kepadamu. Artinya gini, Tuhan berkata malam ini buat saudara yang lagi ngalami tekanan siang dan malam, rasanya nyesek, dan Tuhan sepertinya belum memberikan solusi. Saudara percaya, hidup Tuhan berkata, nak, aku cuman hanya mengajar, dan ini bukan bencana. Tekanan hidupmu yang besar itu hanya aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh, dan aku hendak memberi nasihat. Karena senyatanya di balik tekanan hidupku, mataku itu sedang tertuju kepadamu. Tangkap ya, saudara dan saya hari ini ada mata Tuhan yang sedang tertuju kepada saudara dan saya. Bukan hanya tangannya yang mengendalikan saudara di masa-masa yang sukar. Mata Tuhan itu berarti berbicara bahwa perhatian Tuhan itu tidak pernah lepas dari penderitaanmu. Tangkap ya, tapi semua ini tujuannya cuman aku itu hendak mengajar. Dan aku itu hendak menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Supaya jalan yang kelihatannya lurus itu ujungnya maut. Tapi jalan yang harus kau tempuh memang gak enak. Tekanannya makin besar. Tapi ini jalan yang terbaik. Dan di masa-masa ini aku cuman ingin memberi nasihat. Nasihatku itu ndak akan menjerumuskan hidupmu. Karena aku datang itu untuk membawa hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tapi iblis yang menawarkan kenikmatan hidup ini untuk dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Nah, kita lihat 3 hal ya. Saudara fokus aja dengan saya. Saya tidak akan baca komen ya. Nanti setelah itu kita doa bersama-sama. Saudara fokus dengar apa kata firman. Tidak usah fokus dengan komen-komen ya. Nah, kita percaya hari ini 3 hal yang kita bahas. Saudara, yang siapa yang lagi ngalami kehilangan pekerjaan, PHK ya. Saudara percaya hari ini jangan pernah takut. Sekalipun siang malam saudara menantikan jawaban doa, itu makin nyesek. Aduh Tuhan, sudah tanggal berapa ini belum dapat panggilan pekerjaan. Sementara sumber penghasilan saudara makin merosot. Bahkan kebutuhan pokok hari-hari ini semakin mahal. Tapi yakinlah, selama tangan Tuhan mengendalikan hidup saudara, tidak ada seorang pun yang bisa merebut hidupmu dari tangan Tuhan. Bahkan hari ini mata Tuhan itu tertuju buat saudara dan saya. Berarti setiap persoalan hidup kita itu sudah jadi perhatiannya Tuhan. Tangkap ya, saudara, hari ini 3 hal. Kenapa Tuhan izinkan hidup ini ngalami satu fase masalah? Bukan langsung bim salah bim doa abracadabra. Tangkap ya, karena 3 hal yang saya akan bahas. Karena Tuhan lagi mengajar saudara. Tangkap ya, kita sebagai anak,
orang tua yang baik, tidak mungkin anak tidak dididik, saudara. Coba kalau saudara punya anak, ya batuk, ya sudah, ma minta permen dikasih, ya batuk minta es krim dikasih, ya jujur. Kalau itu orang tua yang baik, itu bukan orang tua yang baik. Orang tua yang baik akan mengajar anaknya. Kalau sudah batuk, sudah yang namanya flu, batuk pilek, walaupun anak ini sampai nangis, teriak-teriak sekalipun, saudara tidak akan memberikan permen atau es krim yang membuat dia makin menderita. Tangkap saudara. Walaupun hari ini keinginan anak itu menangis, minta es, minta permen. Saudara tidak perlu takut, hari ini Tuhan itu sudah tahu jalan hidup saudara yang terbaik. Jadi malam ini jangan marah, jangan takut. Bagaimana Bu Eli dengan solusi kalau kita lagi ngalami badai besar? Sudahlah, taruh rasa percayamu kepada Tuhan. Saudara cuman hari ini berkatalah, Tuhan, aku tahu bahwa mata Tuhan lagi tertuju kepada penderitaan dan kebutuhan yang harus aku cukupi. Bahkan aku tahu apapun yang terjadi dalam hidupku, tanganmu tidak pernah melepaskan aku. Hari ini percayalah 3 hal. Yuk, yang pertama aku hendak mengajar, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mau menunjukkan jalan buat kita semua. Karena Tuhan tidak mau jalan yang kita tempuh adalah jalan yang kelihatannya lurus tapi ujungnya maut. Anggap ya. Yang ketiga, Tuhan itu sedang memberi nasihat. Saudara dan saya hari ini kita ngalami proses apapun, pergumulan apapun, tujuannya cuma 3. Jadi please saudara tetap tenang. Tuhan nanti yang akan bertindak karena mata Tuhan sedang tertuju. Saudara, air mata saudara ditampung, rasa sakitmu ditampung, kesengsaraanmu ditampung. Hari ini 3 hal ini yang sedang Tuhan lakukan. Tuhan bukan menghukum saudara, tapi menghajar untuk menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Tangkap ya, saudara, mendidik anak itu kan supaya menghasilkan anak yang pinter, anak yang berkualitas. Saudara tahu, saudara sayang sama anak, tapi saudara perlu mengajar anak supaya mencetak anak-anak yang pinter, yang hebat, yang berkualitas. Nah, yuk kita lihat satu hal. Yang pertama kita lihat ya, Tuhan menghajar kita. Buka di Efesus 5 ayat 13 dan 14. Hari ini jangan takut, yang lagi terpuruk ada di bawah, butuh kontrakan ya, yang mau jual aset belum laku-laku ya. Saya tadi diceritai ada seorang ibu yang berkata gini, Bu, saya punya saudara Bu, hari ini ngalami badai yang tidak mudah buat ibu ini untuk menjalani. Ibu kalau tahu saudara saya ini ya, orang yang lagi ngalami musibah berturut-turut, dia lagi punya anak, anaknya itu barusan aja lompat dari lantai berapa kalau tidak salah. Bayangin Bu, ibu ini tekanannya seperti apa. Belum lagi dia baru kehilangan yang namanya pekerjaan juga. Jadi ketika keluarga ini stres ya, kehilangan pekerjaan, mungkin anak ini juga dalam tekanan. Sehingga anak ini ketika dalam tekanan yang besar ya, anak ini mengambil langkah yang tidak mudah. Nah makanya hari-hari ini yuk, khususnya buat wanita-wanita, kita ini diciptakan oleh Tuhan, punya kekuatan yang super. Kita penolong saudara. Tangkep ya. Saudara yakin, kita ini tiang. Kalau tiang itu berdiri kokoh, bangunan itu tidak akan ambruk. Rumah tanggamu nggak akan ambruk ketika engkau berdiri sebagai seorang penolong. Makanya sebagai seorang wanita, kita hari ini dituntut sama Tuhan. Jadilah wanita yang tangguh. Tekananmu boleh siang dan malam, tapi waktu kita memandang bahwa mata Tuhan tertuju kepada saudara, hari ini tangan Tuhan mengendalikan, bahkan tidak ada yang bisa merebut hidup kita dari
bahaya apapun tidak ada yang bisa merebut dari tangannya Tuhan. Maka kita sebagai seorang ibu, yuk tangguh. Jangan bawa beban hidupmu hari ini, anak-anak dilibatkan, ya. Karena kita tahu anak-anak zaman sekarang ini generasi Z, strawberry, yang ditekan gampang penyet itu ya. Generasi yang tidak mudah untuk berjuang. Makanya kita hari ini lebih baik membawa setiap pergumulan hidup kita kepada Tuhan aja. Karena nanti kalau dibawa sama generasi yang ada hari ini, takutnya mereka tidak kuat. Mereka mengambil jalan yang aneh-aneh, saudara. Ya, tapi percayalah, sebagai seorang ibu yang tangguh, tidak mungkin. Bahkan firman Tuhan berkata apa? Amsal 31, pakaian seorang wanita itu adalah kekuatan dan kemuliaan. Bahkan dia tertawa melihat hari esok. Saudara, hari ini tertawa aja. Hari ini memang babak belur, tapi Tuhan berkata, tidak perlu engkau nangisi hari ini, hari esok. Engkau sudah punya masa depan dan engkau sudah punya pengharapan. Yuk kita baca Efesus 5 ayat 3 sampai 13-14. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu akan menjadi nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, lihat ya, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Hari ini percayalah kita memang hidup di masa-masa yang sukar. Tapi tujuannya supaya Tuhan itu lagi mengajar saudara. Tuhan tidak mau kita terpuruk dengan masalah. Tapi perintah Tuhan, bangunlah hai kamu yang tidur. Siapa yang lagi tidur rohaninya, imannya, hanya karena masalah yang begitu hebat. Sehingga hari ini kau rasa percayamu mulai berkurang, jam doamu mulai berkurang, ibadahmu mulai berkurang. Maka firman Tuhan berkata malam ini, nak, ayo bangun dari tidur. Aku cuman lagi mengajar engkau tentang arti percaya. Artinya gini, Tuhan itu lagi melatih iman saudara seperti Ayub dengan masalah yang berat. Tujuannya supaya timbul seperti emas. Makanya saudara jangan lihat masalah itu bencana, tapi masalah itu adalah proses yang berhasil. Karena di tengah masalah yang berat, Tuhan tuh lagi masukkan ajarannya buat kita. Makanya bangun dari tidur, bangkit. Ada kata bangkit dan bercahaya. Ada 3 kata yang Tuhan terapkan malam ini. Yuk, siapa yang lagi terpuruk, bangun, bangkit, bercahayalah. Jangan sampai dengan masalah yang menurut engkau hari ini membuat engkau justru bukannya bangun, malah terpuruk. Ndak bangkit, malah tenggelam. Ndak bercahaya, ya malah hidupmu gelap suram. Orang kalau ndak bisa tidur 3 hari, pasti orang ini suram saudara. Pasti hidupnya terpuruk, ndak mungkin jadi berkat. Imannya ndak jalan, imunnya ndak jalan, aminnya ndak akan jalan. Iman, imun, amin. Makanya malam ini yuk, siapa yang lagi ngalami fase-fase di mana engkau ngalami keadaan yang sulit hari ini, 3 perintah Tuhan. Tuhan lagi didik saudara. Tuhan lagi melatih iman, karaktermu diubah. Makanya bangun, bangkit, dan bercahaya. Jangan lagi tinggal dalam masalah. Jangan terpuruk dalam masalah. Jangan gelap karena masalah. Justru kita ingat pesan Tuhan malam ini. Siapapun saudara, tidak perlu takut. Jangan tidurkan jam doamu. Jangan tidurkan waktumu untuk hari ini beribadah kepada Tuhan. Jangan tidurkan hari ini untuk membaca perenungan firman. Justru kita harus bangun, bangkit, dan bercahaya. Karena Tuhan sudah memberikan satu batasan. Bahwa hari ini semua yang nampak itu adalah terang.
Saudara mungkin hari ini tidak mengerti kenapa kita harus mengalami kehilangan pekerjaan di masa sukar. Padahal kita sudah berdoa. Kenapa kita harus mengalami keadaan yang makin sulit padahal kita sudah melayani Tuhan. Satu hal yang Tuhan mau katakan hari ini, yaitu apa? Bangun nak, bangkit, tetap bercahaya. Karena aku tetap mengendalikan hidupmu, bahkan mataku ini tertuju kepadamu. Aku tidak pernah melupakan meninggalkan engkau. Nah, yang pertama. Yang kedua, yuk kita lihat. Kalau Tuhan lagi menuntun jalan hidup kita. Amsal 3 ayat 11. Amsal 3 ayat 11 ya. Saudara hari ini lagi diajar, dituntun. Memang tidak enak. Orang diajar itu pasti sakit. Tidak mungkin tidak sakit. Orang diajar pasti tidak dalam zona nyaman, saudara ya. Dulu zona nyaman Bu Eli ya belum ajaran Tuhan. Tapi terlalu nyaman ya. Kalau terlalu manis nanti kencing manis, saudara. Lebih baik kita hidup ada yang namanya pil pahit. Karena lewat pil pahit Tuhan lagi hajar saudara. Tuhan lagi tuntun saudara. Tuhan lagi memberi nasihat yang baik seorang bapak kepada anaknya. Nah kita lihat, tunjukkan jalan. Satu poin lagi kita selesai. Jadi hari ini jangan pernah berpikir negatif sama Tuhan. Jangan marah ya sama Tuhan. Happy ya, happy ye. Apapun yang terjadi, waktu kita bangun, bangkit, bercahaya, kita pasti ketemu terangnya Tuhan. Terang itu berbicara apa? Jalan keluar. Jalan saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Tangkap ya? Itu yang terjadi. Sang pembuat mujizat sejati tidak pernah jauh kok ya, yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu. Tangkap ya, hari ini saudara jangan terpuruk. Orang terpuruk, orang tinggal dalam masalah, orang hari ini gelap oleh karena masalah, tidak akan ketemu terang. Tapi pesan Tuhan, yuk bangun ya. Yang tadinya mulai khawatir, bangun percaya, bangkit. Yang tadinya mulai terpuruk, move on ya. Dan hari ini bercahaya, hiduplah jadi berkat di tengah masa sukar. Saudara hari ini tidak perlu takut menghadapi apapun. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Lihat ya, karena perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Oh keren, nggak usah lari. Walaupun hari ini UMR-nya cuma 1, 2 aja UMR, nafasnya sudah pas-pasan. Ini 1 kayaknya ndak cukup Tuhan. Tapi satu hal hari ini, jangan pernah lari dari didikan Tuhan. Ya, banyak orang yang sudah berkata, Bu, apa saya harus pinjol Bu? Pinjam online, ndak usah. Ya, saudara percaya, saudara tenang aja, belajar tenang sudah. Tenang, Tuhan itu loh, pegang tangan hidupmu erat-erat. Ini masih ada tangannya Tuhan, masih ada matanya Tuhan yang tertuju kepada saudara, masih ada pendengaran telinganya Tuhan yang dengar kalau engkau lagi berdoa, Tuhan aku besok butuh uang, bayar uang sekolah. Ini telinga ini tidak pernah tertutup. Telinga Tuhan itu 24 jam, mata Tuhan 24 jam, tangan Tuhan itu selama-lamanya bekerja. Jadi hari ini saudara yakinlah yang namanya tangan, mata Tuhan, pendengaran Tuhan itu bekerja. Pastikan jangan pernah engkau menolak didikan Tuhan. Orang diajar, dididik itu tidak enak. Tapi Tuhan sedang menuntun saudara ke jalan yang benar. Itu lewat didikan dan peringatan-peringatan. Kenapa disebutkan? Karena perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, teguran itu didikan yang menuju jalan kehidupan. Tangkap ya. Jadi saudara dan saya, jangan hari ini marah,
Kita ini sudah masa akhir, ujian akhir. Tuhan itu lagi menuntun setiap orang benar. Lewat apa? Lewat didikan itu tadi. Lewat ajaran, lewat perintah. Makanya ndak usah marah. Jangan menolak sudah didikan Tuhan. Ndak usah kabur, ndak usah lari. Ya, ndak usah lari dari kenyataan. Jalani kenyataan. Lari pagi aja setiap pagi. Lari dari kenyataan, capek. Nggak ketemu solusi. Tapi kalau waktu saudara berbeban berat, lari pagi, ya, nanti ketemu solusi. Lari dari kenyataan, nggak ketemu solusi. Malah hidupmu akan terpuruk, hidupmu akan, yaitu tadi seperti ibu itu, nggak bisa tidur 4 hari. Bayangin, nanti akan banyak penyakit yang akan mengikuti tubuh kita. Tubuh kita juga, hidup kita, rohani kita semakin lemah karena saudara semakin tidak bisa berdoa, semakin tidak melihat kuasa Tuhan bekerja. Doa-doamu akan berkurang, baca firman akan berkurang, hidupmu hanya stres, depresi. Pastikan hari ini, yuk, Tuhan sudah bilang, nak, bangkit, bangun, bercahaya. Jangan menolak didikan Tuhan. Jangan bosan akan peringatannya. Jangan menyerah akan ajarannya. Karena semua itu perintah, itu pelita. Ajaran itu cahaya. Teguran itu didikan. Jadi semua yang terjadi ini baik atas hidupmu. Nggak usah bosan, nggak usah marah. Nggak usah hari ini engkau menolak. Sudah, terima semuanya. Bu, paketnya lengkap, nggak apa-apa. Semakin lengkap paket ikut Kristus, semakin lengkap berkat yang Tuhan sudah sediakan. Hari ini yang perlu kita lakukan, tetaplah tinggal di dalam prosesnya Tuhan. Apapun terjadi tidak akan melampaui kekuatanmu. Pastikan itu. Kenapa? Karena Tuhan yang akan mengambil beban beratmu. Tuhan itu sudah tahu solusinya. Kalau Tuhan sudah tahu solusi, Tuhan itu sudah tahu jalan keluarnya. Saudara, takut apa? Tidak akan melampaui kekuatanmu. Hari ini pastikan yang terakhir, ya. Bagaimana yang terakhir, yaitu Tuhan memberikan nasihat, ya. Tuhan itu memberi nasihat. Yuk kita baca Tuhan memberi nasihat. Setelah itu kita selesai. Pengkhotbah 2 ayat 25. Dengar ya nasihat Tuhan hari ini. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan. Artinya gini malam ini. Nak, sesulit-sulit hidupmu, jangan pernah jauh dari aku. Semakin kau jauh dari aku, engkau semakin gak bisa yang namanya makan, merasakan kenikmatan. Karena firman Tuhan berkata, siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan, ditanda tanya. Berarti waktu kita nempel deket sama Tuhan, bangun, bangkit, bercahaya, hidupmu masih bisa menikmati hidup. Hidupmu masih bisa melihat banyak pintu yang terbuka. Hari-harimu masih bisa berpesta. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Seburuk-buruknya orang benar, ketika dia tidak menjauh dari Tuhan, maka percayalah, kita tetap bisa menjalani hari demi hari dengan sukacita, dengan pemeliharaan Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Yang kedua nasihatnya, Amsal 8 ayat 32 kita baca. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkan aku. Apa yang Tuhan katakan? Jangan lari dari jalanku. Walaupun jalanku sempit, sesak, pikul salib. Mungkin saudara lagi ditawari jalan dunia. Ayo, ayo, ayo. Jalan dunia, cepet kaya. Nipu sana, nipu sini. Tapi itu bukan jalan Tuhan. Mungkin ibu-ibu yang lagi hari ini bergumul, struggle dengan rumah tangganya. Ada dunia yang menawarkan, ada duda, tak kenalin duda kaya, tajir melintir. Ayo mau ya, daripada engkau setia sama pasanganmu ini pasanganmu sudah ndak punya uang. Ayo tajir melintir. Ini kan sudah bokek bangkrut. Tinggalin aja, pilih yang tajir melintir. Satu hal, firman Tuhan ndak pernah berubah, saudara. Justru firman Tuhan berkata, dengarkanlah aku,
karena berbahagialah engkau yang memelihara jalan-jalanku. Setia aja, walaupun suamimu ndak baik hari ini keadaannya, engkau setia di mata Tuhan. Tuhan sudah sediakan kebahagiaan. Mungkin suamimu yang bokek, yang kabur dengan wanita lain, ndak bisa memberi kebahagiaan. Jangan pilih suaminya orang, jangan memilih apapun untuk menikah lagi, tapi tetaplah setia sebagai istri, walaupun itu sakit buat engkau jalani. Suami-suami juga, setialah kepada istri yang tidak setia, karena di balik semua itu, Tuhan sudah menyediakan kebahagiaan buat saudara dan saya. Deket aja sama Tuhan, enjoy life. Orang mungkin berpikir di tengah ndak punya uang, ndak bisa nikmati hidup. Siapa yang bilang? Kalau kita nempel sama Tuhan, enjoy life, saudara. Wong firman jelas berkata, siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Di luar Kristus kita ndak bisa berbuat apa-apa. Tapi waktu kita nempel sama Tuhan, menikmati hidup, menikmati anugerah, menikmati kekuatan, menikmati pemeliharaan, terutama menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal. Orang dunia walaupun kaya raya sampai kaya sekali, banyak yang minum obat tidur penenang. Kenapa? Karena mereka tidak punya damai sejahtera. Sementara kita walaupun di dalam badai besar. Makanya kenapa Tuhan berkata, tidak melampaui kekuatanmu. Karena damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan itu jauh lebih besar dari tekanan yang di luar. Tangkep ya, tekananmu di luar besar, tapi damai sejahtera yang ada di dalam hidup kita itu jauh lebih besar dari tekanan pencobaanmu. Makanya tidak melampaui kekuatan. Itu sebabnya hari ini yang paling penting, nempel sama Tuhan. Waktu engkau nempel, engkau pasti kuat, engkau pasti punya damai sejahtera, engkau pasti bisa menanggung segala perkara. Yang ketiga, Yosua 1 ayat 8. Kita ini dibawa dalam perjalanan hidup yang berhasil dan beruntung. Saudara, ketika kita bertindak hati-hati di Yosua 1 ayat 8, maka perjalanan hidupmu akan berhasil dan beruntung. Hati-hati di tengah keadaan yang sulit, dunia akan menawarkan jalan shortcut, jalan instan, yang bukan jalannya Tuhan. Ada banyak orang yang menawarkan jalan instan untuk cepat pulih masalah. Tapi kitab Yosua 1 ayat 8 berkata, jika engkau bertindak hati-hati, maka perjalanan hidupmu akan berhasil dan beruntung. Hari ini hati-hati, renungkan firman, tetap jalan. Kalau kita bertindak ceroboh, mengambil penawaran dunia yang instan, enak, cepat, kaya, tapi itu bukan jalannya Tuhan. Perjalanan hidupmu akan buntung. Tangkep ya, istri yang setia bukan bodoh, karena kita lagi dalam perjalanan berhasil dan beruntung sampai anak cucu. Suami-suami yang setia dengan istri bukan bodoh, tapi engkau sedang dalam perjalanan yang berhasil dan beruntung sampai anak cucu. Itu nasihatnya Tuhan malam ini. Percayalah, semua masalah yang terjadi hari ini, 3 hal, Tuhan lagi mengajar, Tuhan lagi menuntun, Tuhan lagi memberi nasihat. Yang penting hari ini, nempel, jangan hidup di luar Tuhan. Yang kedua tadi, yaitu tetaplah ada di jalan-jalannya Tuhan, pelihara. Yang ketiga, bertindak hati-hati supaya berhasil beruntung. Yang kedua tadi, kalau memelihara jalan-jalannya Tuhan, engkau tetap berbahagia. Makanya orang benar itu sebenarnya, tenang aja, kalau hidupmu benar di jalannya, tracknya Tuhan, ya sudah Tuhan. Hidup dengan 1 UMR secara akal tidak cukup, tapi aku memilih untuk percaya. Aku tidak akan keluar dari tracknya Tuhan. Walaupun ada banyak penawaran untuk menipu, tapi aku bertahan walaupun dengan 1 UMR yang menurut akal manusia tidak cukup. Tapi ketika aku memelihara jalan-jalannya Tuhan, aku tetap bertindak hati-hati, maka aku pasti tetap bisa menikmati hidup dengan caramu, pemeliharaanmu. Aku pasti bisa menikmati kebahagiaan. Aku pasti berhasil dan beruntung
di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, tidak ada orang benar yang hidupnya buntung. Orang benar itu dalam perjalanannya selalu ketemu bahagia, berhasil, beruntung, saudara. Makanya hari ini yuk kita bangun ya. Semua yang lagi tidur-tidur, yang stres, please bangun, bangkit, tetap bercahaya. Saudara, yang kedua, dituntun. Kalau Tuhan lagi tuntun saudara, jangan lepaskan tangan Tuhan karena saudara marah. Saudara jangan pernah menolak didikan Tuhan. Jangan bosan akan peringatannya. Jangan menyerah akan ajarannya karena pelita itu cahaya. Ya, saudara percaya hari ini didikan itu cahaya ya. Saudara tetap sukacita. Saya sudah selesai, kita istirahat ya. Karena perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, teguran itu didikan menuju jalan kehidupan. Jadi jangan bosan akan peringatannya, jangan menolak didikannya, jangan menyerah saat kita dihajar Tuhan. Ngalami sesuatu yang menyakitkan, jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya. Tetap sukacita, ndak usah bingung lihat kanan kiri. Saudara, hari ini tetaplah dekat sama Tuhan. Jangan pernah lari dari kenyataan. Jalani aja. Toh bersama Tuhan tiap hari menikmati. Yang dinikmati itu bukan nikmati hutang, saudara ya. Yang dinikmati tiap hari itu anugerah Tuhan. Banyak orang itu ndak bisa menikmati anugerah Tuhan, makanya stres lihat hutang. Soalnya apa? Fokusnya di hutang. Coba kalau saudara mulai besok buka mata, saudara berdoa, Tuhan, aku buka mata, aku menikmati anugerah. Waktu saudara menikmati anugerah, saya percaya anugerah Tuhan itu selalu jauh lebih besar dari masalahmu. Anugerah Tuhan itu selalu jauh lebih besar dari hutangmu yang besar. Anugerah Tuhan itu selalu jauh lebih besar dari setiap masalah rumah tanggamu. Sekalipun suamimu tidak pulang, istrimu sudah menggugat cerai, anak-anakmu berontak. Anugerah Tuhan berbicara selalu lebih dari cukup. Makanya Paulus waktu berteriak 3 kali duri dalam daging, Tuhan tidak menjawab duri dalam dagingnya selesai. Tapi Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku. Malam ini siapa yang punya hutang besar, siapa yang punya masalah rumah tangga besar, siapa yang punya pergumulan anak-anak besar, siapa yang punya pergumulan masa depanmu suram, hari ini jangan melihat masa depan yang suram, jangan melihat masalahmu yang besar, tapi lihatlah anugerah Tuhan yang jauh lebih besar dari masalahmu. Masalah ini tidak akan menghancurkan, menutup masa depanmu. Justru waktu engkau bangun, bangkit, bercahaya, engkau tidak tolak didikan Tuhan, engkau tidak bosan akan peringatannya, engkau tidak menyerah dengan hajarannya yang menyakitkan hari ini. Percayalah, kita semua dibawa untuk melihat kebahagiaan perjalanan yang berhasil, beruntung. Bahkan kau akan menikmati makan, minum hari ini. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sukacita, kita belajar. Saya juga ambil langkah iman. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, masa sukar, ini waktunya. Aku dulu dari kata orang, saya belajar berbicara seperti Ayub. Dulu saya melihat kesaksian orang bahwa engkau hebat. Tapi hari ini ketika saya mengalami keadaan yang sulit, dulu kata orang, sekarang aku ngalami sendiri, tapi aku ngalami sesuatu. Kuasa Tuhan yang sempurna, yang besar akan kau nyatakan dalam hidup rumah tanggaku. Itu yang saya ucapkan, saudara. Saudara malam ini boleh mengucapkan, Tuhan, dulu dari kata orang, tapi hari ini aku sendiri akan ngalami dengan mata kepalaku sendiri. Aku akan ngalami kuasamu yang ajaib. Di mana engkau bertindak hari ini membela hidupku, kuasamu yang sempurna akan engkau buktikan, membawa masalah keuanganku, masalah rumah tanggaku, sakit penyakit anak-anakku, istriku, suamiku. Engkau akan membuktikan sendiri bagaimana engkau Allah yang besar.
Itu yang perlu kita katakan hari-hari ini. Jangan ngomong terus sama Tuhan, masalahku besar Tuhan. Nanti Tuhan itu enggak mendengar saudara, Tuhan bilang ini, nak, kapan aku yang besar? Lah kalau kamu ninggalkan masalahmu terus, ya sudah, berarti engkau enggak percaya sama aku. Makanya kalau datang sama Tuhan, jangan bawa masalahmu terus. Tuhan, utangku besar loh Tuhan, angsuranku besar, rumah tanggaku hancur. Sudah, enggak usah bawa. Mulai hari ini yuk kita berdoa, kita bawa. Tuhan, aku akan ngalami sendiri, bukan dari kata orang. Aku akan ngalami mujizat yang besar karena Tuhanku besar. Aku ngalami di saat kelemahanku lah kuasamu yang sempurna, yang besar akan bekerja saat ini memulihkan rumah tanggaku, memulihkan keuanganku. Itu diucapkan mulai hari ini. Jangan sebut masalah lagi, mulai sekarang sebut aku punya Tuhan yang besar, ya. Saudara mulai nyanyi-nyanyi tiap hari. Saya kalau mulai diintimidasi iblis, saya berkata, aku diberkati, aku dilimpahi, ya. Saudara nyanyi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Yuk kita berdoa, ya. Malam ini kita punya Tuhan yang besar, nggak usah ngomong masalah. Saudara, malam ini kita berdoa, ambil langkah iman. Hari ini kita berdoa, Tuhan, aku akan ngalami Tuhan sendiri yang besar. Bukan masalahku yang besar, tapi Tuhanku yang besar. Bapa, terima kasih. Malam ini kami datang di hadapan-Mu dengan iman yang berkata bahwa aku punya Tuhan yang besar. Aku diberkati, aku dilimpahi. Sekalipun mungkin kami yang ada di depan kami serba sedikit. Tapi kami tidak mau melihat yang serba sedikit di tangan kami. Kami nggak mau lihat goncangan yang besar dalam rumah tangga kami. Kami tidak mau lihat kesehatan kami yang hari-hari ini merosot Tuhan. Tapi kami melihat Tuhan yang besar. Ketika kami melihat Tuhan yang besar, hidup kami diberkati, dilimpahi. Bahkan hidup kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja sendiri, membuktikan kebesaran-Mu atas setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau sedang mengajar kami, menuntun kami di jalan yang harus kami tempuh. Dan Engkau sedang memberikan nasihat buat kami untuk kami menjadi kuat di tengah masalah. Kami gak mau terpuruk di tengah masalah. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Sampai ketemu besok ya. Tuhan Yesus memberkati.